Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan selamat datang di podcast BPP Bangko Season 5 tentang pentingnya zakat pertanian. Acara bincang kali ini memberikan informasi tentang pentingnya keberhasilan pertanian melalui zakat yang dikeluarkan. Podcast hari ini ditemani oleh saya Khairunisa selaku host yang akan mendampingi koordinator BPP Bangko dan narasumber kita pada pagi ini. Di sebelah saya ada koordinator BPP Bangko Bapak Sudirman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditemani juga oleh narasumber yang merupakan penyuluh agama di Kecamatan Batu Hampar, yaitu Bapak Iskandar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara bincang santai kita pada podcast kali ini, saya ingin Pak Koordinator menyampaikan bincang-bincang santainya dan tentang pentingnya zakat dalam pertanian. Terima kasih kepada host kita yang tidak asing lagi, yaitu Bu Ica. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi menjelang siang para sobat tani semua. Jadi pada hari ini podcast kita membahas tentang zakat ya. Jadi kenapa kita membahas tentang zakat? Karena mungkin selama ini kita mungkin dilupakan dengan kehidupan kita sehari-hari, sibuk bercocok tanam, sibuk beternak, sibuk dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kita dilupakan dengan hal itu sehingga kita lupa terhadap apa yang kita usahakan selama ini ada yang pemiliknya ya, yaitu Sang Pencipta. Jadi untuk mengingatkan kita semua, maka pada hari ini kita mengundang seorang penyuluh agama dari Kecamatan Batu Hampar akan menjelaskan kewajiban kita tentang harta ataupun hasil pertanian kita yang kita dapat. Rupanya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Artinya tidak 100%. Walaupun kita yang berusaha sendiri, kita yang mengerjakan sendiri, biaya kita sendiri, kita dapat hasilnya, tapi jangan lupa di sana juga ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dan itu wajib ya, dan itu wajib sekali. Jadi hal itu mungkin dari kita sebagai penyuluh petani mungkin selama ini lupa. Kita hanya menyampaikan kepada petani budaya seperti ini, memupuknya seperti ini, tapi kita selama ini lupa kan bagaimana untuk mengeluarkan hak orang lain. Supaya lebih rincinya ya kepada hadirin semua, pemirsa semua, mari kita simak bersama supaya kita jangan lalai dalam selama ya, jangan lalai. Jadi kami mungkin tidak mempunyai mukadimah karena materi mungkin akan dibahas secara rinci ya oleh Bapak Iskandar, penyuluh agama Kecamatan Batu Hampar ini. Jadi untuk mempersingkat waktu saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan langsung ke narasumber kita pada hari ini. Kan kita tadi udah ada pembukaan soal pentingnya zakat dan dimana kita tahu zakat itu wajib kita keluarkan dari apa yang sudah kita dapatkan. Karena di dalam zakat itu ada hak orang lain. Jadi nggak semuanya itu milik kita, walaupun kita yang mengerjakannya, ya kan Pak? Betul. Ini kita langsung ke narasumber yang memang paham dan mengerti. Jadi untuk memberikan kita juga informasi agar kita tuh tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai umat manusia. Selamat datang di podcast BPP Bangko, Pak. Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Karena Bapak meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi kepada kita semua. Kita kan sering nih Pak dengar zakat. Iya. Sering sekali zakat itu nggak cuma hanya harta, itu kan ada juga ibaratnya tuh hasil panen, nggak melulu tentang uang, emas, ada juga hasil dari kerja keras kita. Nah, Bapak boleh sampaikan sedikit nggak Pak, zakat itu apa? Seperti apa zakat itu gitu? Apa aja macam-macam zakat? Boleh Bapak sampaikan Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bapak dan Ibu pemeriksa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur terlebih dahulu kita kepada Allah, kemudian berselawat kita pada baginda Rasulullah agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan zakat yang akan kita bahas pada pagi hari ini, tentunya zakat ini sangatlah luas dalam pembahasannya. Dalam pembahasan zakat ini tentunya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
khus min amwalihim sadaqah. Ambillah dari sebagian harta yang dia miliki. Artinya Allah SWT itu suruh mengambil kita dalam keadaan dipaksa. Kalau orang tidak mau membagikan zakatnya kepada umatnya, Allah SWT perintah kita untuk mengambil. Kata sedekah itu adalah dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya dia itu adalah zakat. Zakat itu terbagi kepada dua. Yang pertama zakat fitrah, jelas waktunya yang kita keluarkan ketika kita memasuki Ramadan menjelang 1 Syawal. Itu wajib setiap umat Islam. Kemudian ada yang dinamakan zakat mal. Zakat mal ini ada berbagai macam bentuk. Yang pertama zakatnya adalah zakat emas, perak. Kemudian zakat riqab yang dinamakan dengan zakatnya itu harta temuan. Kemudian ada perdagangan, ada profesi, ada zakat pertanian. Maka hari ini yang akan kita bahas adalah tentang zakat pertanian. Kita orang pertanian. Karena kita orang pertanian di bangku nih. Dan ngundang pun orang pertanian. Tak mungkin kita bahas yang perdagangan. Sementara kita tidak di perdagangan. Nanti tak masuk nanti kan. Untuk sementara zakat pertanian ini ada berbagai macam juga. Apa yang perlu kita keluarkan di zakat pertanian ini? Pertama, itu adalah namanya zakat kurma. Ada namanya zakat anggur. Dan ada nama zakat adalah gandum atau biji-bijian. Zakat gandum dan biji-bijian ini termasuklah di zakatnya beras atau dinamakan dengan padi. Banyaknya di daerah kita ini adalah padi, ya kan? Maka itu perlu dikeluarkan. Kenapa? Karena secara pengertian zakat itu adalah tumbuh, suci, berkembang, dan juga bertambah. Secara bahasa jelas. Artinya harta yang kita miliki itu kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah harus kita keluarkan zakat. Supaya apa? Supaya dia tumbuh. Supaya apa? Supaya dia suci. Supaya apa? Supaya dia berkembang. Tidak jalan di tempat. Kalau kita malas mengeluarkan zakat, harta itu hanya di situ saja berkembangnya. Artinya keberkahan yang Allah turunkan kepada kita itu tidak dapat. Meskipun harta yang kita miliki itu banyak. Ada rasa risau. Kenapa? Ada bahagian yang perlu kita keluarkan dari harta tersebut. Seperti itu. Kemudian secara istilah dikatakan dengan zakat adalah pengambilan tertentu dengan harta yang tertentu. Ya kan? Artinya apa? Tidak semua harta yang kita miliki itu untuk dikeluarkan zakat. Kalau dia tidak sampai kepada nisabnya, tak boleh dikeluarkan zakat. Harta yang dikeluarkan zakat itu adalah sampai kepada nisabnya. Haul dan nisabnya. Ya, seperti itu kiranya. Berarti artinya itu Pak Ustaz, kita zakat itu kan harus kita orang mengeluarkan, kita ambil berarti ya? Paksakan kalau zaman dulu ya? Kalau perintah dari Allah SWT khus min amwalihim, artinya ambil zakatnya. Kalau orang tak mau zakat, jemput ke rumahnya. Kalau dia mampu, tapi kalau dia tidak mampu, tidak ada kewajiban untuk zakatnya. Kita yang memberi zakat. Kita yang memberi zakat kepada orang yang tidak mampu. Berarti untuk orang yang mampu itu zakat itu wajib ya Pak ya? Wajib hukumnya teman-teman ya. Jadi hukum dari zakat itu wajib. Ya. Kemudian zakat itu berdasarkan runtunan rukun Islam, dia urutan yang ketiga. Syahadat, salat, setelah itu baru zakat. Setelah zakat baru puasa. Ya. Artinya zakat ini bisa secara umum, bisa secara khusus. Yang umum adalah zakat mal. Khusus apa? Zakat diri. Zakat fitrah yang kita keluarkan. Diri kita. Ya. Jadi kan tadi kita bahas soal zakat untuk tumbuh biji-bijian padi. Kan di daerah kita tuh Pak nggak cuma petani padi, ada juga nih sawit ya kan Pak, sawit, kelapa. Nah sawit aja lah, kalau kelapa kan udah jarang nih. Kalau sawit itu bagaimana mengeluarkannya? Kalau padi nih kan tahu Pak, misalnya berapa yang didapatkan, ada nisabnya tuh.
Jadi, setiap panen kan dia memenuhi. Itu nanti jadi zakat. Kalau misalnya nggak memenuhi, jatuhnya sedekah biasa. Iya. Nah, Jadi untuk ketentuan nisab, contohnya kita pertanian dalam bidang padi. Iya. Padi dulu ya. Itu ada dua pembagian untuk nisabnya, haulnya. Ya. Yang pertama zakatnya itu kalau kita mengairi secara alami, itu bagiannya itu yang kita keluarkan adalah secara alami ya, tanpa ada modal sedikit apapun. Misalnya pengairan itu dari hujan. Seperti di sini lah. Kita mesti alami. Ya, alami hujan atau air sungai. Itu perlu kita keluarkan 10% dari total pendapatan. Dikeluarkan dari modal. Ya, dikeluarkan dari modal. Iya, Total modalnya, Iya. kotornya kan? Kotornya. Yang jelas padi itu pasti kita bermodal. Ini benihnya, ada pupuknya. Itu kan modal. Kita keluarkan, kemudian baru kita keluarkan zakat. Kemudian kalau seandainya dia diairi dengan irigasi yang tidak alami, seperti kita menggunakan mesin, ya, itu perlu kita keluarkan zakatnya itu sebesar tadi 5%, ini 5%, alami 10%, ya. Kalau kita pakai modal itu mengeluarkan sebesar 5%. Kemudian perhitungannya untuk masaknya itu atau jumlah yang didapatkan itu sama dengan 653 kg beras untuk padi. Sudah wajib bukan satu nisab. Satu nisab. Apakah dia perairan ataukah dia mengeluarkan secara alami? Yang alami berapa persen? 10%. 10%. 2,5% itu apa itu, Pak? Itu 2,5% itu harta. Harta, Pak. Emas, ya, 2,5%. gaji, perdagangan itu 2,5%. Jadi kalau padi itu Kalau padi 5. ada hitung sendiri. Iya, dia kayak kalau orang zaman dulu pakai gantang, Pak. Ya. 10% bagi yang Jadi 5 wasak itu di dalam fikih itu 5 wasak sama dengan 653 kg padi yang wajib kita keluarkan. Seandainya dia mencukup dari nisab yang sudah dihitung, wajib tuh. Wajib dikeluarkan. Rata-rata orang 1 ton dikeluarkan. 1 ton bersih dapat. Ya, 1 ton itu sudah wajib zakat. 100 kilo. 653 kg aja itu sudah wajib zakat, apalagi 1 ton. Apalagi lebih dari 1 ton. Maka dalam 653 kg itu ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Kalau seandainya dia perairan secara alami berarti 65 kilo, 3. Ada hak orang lain di situ yang wajib kita keluarkan. Tetapi kalau seandainya dia perairan secara tidak alami, irigasi, ada modal yang lain yang perlu dia keluarkan, maka 32, sekian ada hak orang lain yang wajib dia keluarkan di dalam pendapatan pertanian padi ataupun beras tersebut.